Halo guys, apa kabar? Balik lagi sama aku. Kali ini kita ngobrol soal sesuatu yang aku jujur baru tahu hari ini karena tadi waktu aku lagi lihat browsing di website, bisa aku lagi buka aplikasi untuk website gitu kan karena aku mau login ke X di aplikasi yang bawa Microsoft Edge ya. Nah, kemudian tiba-tiba muncul satu artikel yang sangat eh, aku baru tahu gitu loh. Jadi jujur hari ini tanggal 29 Mei 2025, aku baru tahu yang namanya istilah grey divorce. Wow, grey divorce. Apa itu grey divorce ya? Kemudian aku mulailah coba googling ya, aku cari-cari informasi-informasi. Hmm, akhirnya muncullah beberapa hal-hal yang aku jujur baru tahu hari ini ya. Oke, yang pertama, apa itu grey divorce? Nah, guys, grey divorce itu adalah istilah perceraian bagi orang-orang yang itu umurnya udah 50 tahun ke atas. Nah, biasanya nih, ini tuh kejadiannya sama pasangan yang udah nikah lama banget, bisa puluhan tahun, anak-anak udah pada gede, anak-anak udah pada keluar rumah, rumah tangga kelihatannya adem ayem aja, tapi ternyata hmm, berakhir juga pernikahannya. Kenapa kayak gitu? Kenapa? Wah, aku jujur ya, kayak kaget aja aku ada istilah grey divorce ini beneran. Nah, guys, setelah aku baca-baca lagi tadi gitu kan, aku runut-runut lagi gitu. Nah, ternyata penyebab grey divorce itu adalah setelah anak-anak keluar rumah, ya anak-anak pada pergi, yang mungkin kuliah di luar, yang kerja di luar atau ikut sama pasangannya. Banyak pasangan tuh yang ngerasa, loh kok kita kayak orang asing ya sekarang gitu loh. Ternyata selama ini sibuk ngurus anak, kerja, ngurus rumah tangga, tapi ternyata banyak orang-orang yang grey divorce ini, mereka tuh lupa jaga koneksi satu sama lain, guys. Nah, ada juga yang ngerasa tujuan hidupnya udah beda nih. Misalnya yang satu pengen pensiun dan tinggal 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 aja slow living, tenang. Tapi yang satu lagi tuh udah pensiun tapi masih pengen jalan sana sini lah, masih pengen kelayapan, masih tetap pengen cari penghasilan melalui bisnis atau mungkin cari kesibukan baru yang membuat dia tuh nggak suntuk di rumah karena udah pensiun. Dan kadang ini nih yang paling sering aku dengar juga pemicu perceraian itu adalah masalah keuangan, ya kan? Gaya hidup yang berbeda, cara ngatur uang yang berbeda, akhirnya konflik terus ketika anak-anak udah pada gede, boom, terjadilah grey divorce di usia mereka yang sudah tidak muda lagi, guys. Kaget ya? Kaget, aku juga kaget sih. Nah, kalau ngomongin dampak dari grey divorce, guys, bercerai di umur 50 tahun ke atas itu dampaknya itu tuh nggak main-main, guys, beneran. Karena urusan finansial tuh jadi ribet, ya bayangin aja harta yang udah dikumpulin puluhan tahun secara bersama itu kudu dibagi. Kalau zaman sekarang itu bilangnya gono gini ya. Nah, secara emosional tuh juga berat banget karena udah terbiasa sama pasangannya itu, terus jadi harus hidup sendiri lagi. Belum lagi kemungkinan besar hubungan dengan anak, menantu, cucu, keluarga besar itu ikut keguncang. Karena tiba-tiba di usia 50-an, divorce gitu. Pasti bakalan, wah, chaos banget pasti. Itu pasti bakalan chaos banget. Tapi, grey divorce itu juga bisa jadi awal yang baru, guys. Tapi, kenapa ya? Eh mungkin dari hal yang aku baca-baca tadi ya, grey divorce itu tuh kayak bukan hal yang negatif terus gitu loh. Ada beberapa orang yang ini menjadi momen untuk dia menemukan diri dia sendiri lagi gitu. Merasa bebas, bisa menjalani hidup dia dengan cara yang dia pengen dengan lebih jujur dan bahagia. Jadi grey divorce itu nggak selamanya negatif ya, tapi kadang-kadang bagi sebagian orang itu malah itu menjadi
penemuan jati diri yang sebelumnya tertunda atau mungkin tertahan akibat pernikahan. Wah, ngomongin soal pernikahan, kayak udah bener aja hidup. Nah guys, jadi intinya grey divorce itu real ya. Dan itu katanya di Amerika tuh udah banyak banget kejadian. Nah, jadi buat aku pribadi, grey divorce ini mengingatkan bahwa pentingnya kita banyak ngobrol sama pasangan, menjaga komunikasi, dan nyambung secara emosional. Tentu saja sama pasangan kita. Nggak cuma di awal pernikahan, tentu aja sampai tua. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Terima kasih ya udah nonton video singkat ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dah.